Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengingatkan, di masa pandemi ini jangan lupa kita tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Baiklah anak-anakku, selamat kepada kalian semua yang telah menjadi siswa kelas 4 SD. Hari ini kita akan langsung masuk materi pembelajaran tematik 1 ya. Judul bukunya tematik 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran pertama. Nah, langsung saja ya, sekarang Ibu akan membahas materi kita kali ini dengan menggunakan PowerPoint yang telah Ibu siapkan. Mohon disimak baik-baik. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang telah Ibu jelaskan, kita hari ini akan membahas keberaneka-ragaman budaya bangsaku. Jadi, tahukah anak-anak semuanya bahwa Indonesia terdiri dari berbagai pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama yang berbeda. Nah, walaupun terdiri dari berbagai macam suku budaya, berbagai macam agama, namun tetap dalam satu wadah kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kita patut mensyukuri keberagaman yang ada karena merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekarang anak-anakku, di Indonesia itu ada berbagai jenis keragaman. Ada berbagai macam jenis pakaian adat, ada berbagai macam jenis alat musik tradisional, dan upacara tradisional. Salah satunya adalah pawai budaya. Seperti teks di atas ini, Ibu akan bacakan, mohon disimak. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah merasa bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, selanjutnya dari teks pawai budaya di atas, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Ada yang dinamakan dengan gagasan pokok. Sebelumnya mungkin para anak-anakku siswa semuanya masih asing ya. Apa sih itu gagasan pokok? Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan berupa kalimat inti yang biasanya terdapat di awal atau di akhir kalimat. Ibu ulangi sekali lagi, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan berupa kalimat inti yang biasa terdapat di awal atau akhir kalimat. Nah, gagasan pokok ini atau ide pokok ini bisa disebut juga dengan gagasan utama, ide utama, dan sebagainya. Tapi kita akan menyebutkan saja gagasan pokok ya, yang lebih umum. Nah, selanjutnya selain gagasan pokok, ada juga yang dinamakan dengan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi dapat dikatakan kalau gagasan pendukung adalah gagasan atau kalimat penjelas ya dari gagasan pokok suatu bacaan seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui adanya gagasan pokok, adanya gagasan pendukung dalam sebuah paragraf, coba sekarang kita akan belajar mencari mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung dari teks pawai budaya yang tadi telah Ibu bacakan.
Nah, di sini sudah Ibu tandai, silakan dilihat. Pawai budaya. Dari kalimat atau dari paragraf pawai budaya tadi dapat disimpulkan bahwa gagasan pokoknya terdapat di awal kalimat, yaitu pada kalimat pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan, titik. Jadi, gagasan pokok dari paragraf pawai budaya terdapat di awal kalimat yang isinya adalah pawai budaya sangat menarik ya bagi kampung Babakan. Dapat dipahami? Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semua siswa ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui mana gagasan pokok dari paragraf pawai budaya, kita akan mencoba mencari mana gagasan pendukungnya dari paragraf yang tadi. Nah, kita lihat, sudah Ibu tandai. Gagasan pendukungnya ini terdapat mulai dari kalimat ini. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun dan seterusnya sampai terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi gagasan pendukungnya ada beberapa kalimat dan ini tidak apa-apa karena ini wajar karena gagasan pendukung adalah kalimat penjelas dari gagasan pokok. Dapat dipahami semuanya? Dapat dipahami? Ya, baiklah. Sekarang kita kembali lagi mengenai pembahasan keberaneka-ragaman budaya di Indonesia. Anak-anakku, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam budayanya. Dan sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Salah satu pengamalan Pancasila sila ketiga, kesatuan dan kesatuan, juga merupakan kita saling menghargai dan menghormati keberagaman budaya di Indonesia. Ya, salah satu contohnya adalah misalkan saat bermain di kelas, kita tidak memilih-milih mana teman yang berasal dari suku Jawa, misalkan mana teman yang beragama Islam atau Kristen. Kita tetap bermain bersama dengan teman-teman, walaupun berlainan agama, berlainan asal, suku budaya, seperti itu. Tidak boleh pilih-pilih ya. Nah, anak-anakku, selain kaya akan budaya, akan tarian, makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan alat jenis musik tradisional. Ibu akan memberikan beberapa contoh. Salah satunya adalah kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat. Jadi, kecapi ini adalah alat musik Jawa Barat ya, yang dimainkan dengan cara dipetik-petik. Selanjutnya ada angklung. Angklung adalah alat musik yang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyang-goyang. Nah, selanjutnya ada saluang. Saluang ini adalah alat musik tradisional dari Sumatera Barat yang dimainkan dengan cara ditiup. Dan yang terakhir, Ibu akan memberikan contoh kendang. Kendang adalah alat musik dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipukul-pukul. Jadi, ada beragam jenis alat musik tradisional di Indonesia ini yang dimainkan dengan cara yang berbeda. Ada yang ditiup, ada yang dipukul, ada yang dipetik, dan lain sebagainya. Nanti untuk lebih jelasnya, anak-anakku silakan kalian membaca di buku yang ada ataupun mau searching di internet mengenai berbagai macam jenis alat musik tradisional lainnya ya, karena sangat banyak. Nah, selanjutnya untuk anak-anakku yang mungkin belum pernah melihat, ini Ibu tampilkan ada gambar angklung, silakan disimak. Ada gambar kecapi seperti ini ya. Ada gambar saluang, ada gambar kendang. Nah, semoga anak-anakku sedikit paham ya dan mengerti mengenai berbagai jenis alat musik tradisional. Selanjutnya, setelah kita belajar mengenai alat musik tradisional, kita akan pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Apa itu bunyi? Nah, anak-anakku kita wajib bersyukur ya karena telah diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bunyi. Jadi, segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, getaran tersebutlah yang akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Selain itu, semua benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Dapat dipahami ya? Jadi bunyi merupakan getaran yang
getaran gelombang yang ada di udara, seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bahwa bunyi dapat merambat melalui apa saja, melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Tapi bunyi tidak dapat merambat pada ruangan hampa, contohnya di luar angkasa. Kita tidak dapat mendengar bunyi-bunyian alat musik tradisional di luar angkasa ya, mungkin kecuali dengan menggunakan alat khusus seperti itu. Nah, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali perbedaan yang kita temui ya anak-anakku ya. Mulai dari perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, hingga perbedaan warna kulit. Nah, sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri dari berbagai alat, kehidupan nyata pun dapat berdampingan dengan baik anak-anakku. Asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman yang ada. Nah, mungkin sekarang sekian materi yang akan Ibu sampaikan. Kita sudah membahas beberapa hal tadi. Kita sudah membahas apa saja? Ide pokok atau gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kita sudah membahas juga alat musik tradisional dan kita sudah membahas mengenai bunyi seperti itu. Kita membahas 3 hal hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan melampirkan contoh-contoh dan soal latihan ujian. Nanti akan Ibu kirimkan pada link WhatsApp, silakan dikerjakan, ditunggu sampai hari ini. Untuk materi sekian, mudah-mudahan siswa semua dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih kebingungan, silakan bisa kontak Ibu kapan saja, bisa hubungi via telepon ataupun via WhatsApp. Insya Allah akan Ibu balas. Baiklah, terima kasih. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.